Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Apriliana dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang interrelasi kebenaran Al-Quran dan teks. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi ada hubungan atau berhubungan. Jadi interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terkait. Dalam pembahasan ini berkenaan dengan hubungan kebenaran Al-Quran dan teks. Al-Quran adalah kitab petunjuk, demikian hasil yang kita peroleh dan mempelajari sejarah turun-temurun. Ini sesuai pula dengan penegasan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, mengenai petunjuk serta pemisahan antara yang hak dan yang batil. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu sarana manusia untuk menunjukkan kehidupan di dunia yang lebih baik. Oleh sebab itu, Al-Quran pun tak luput memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Membuka dan membaca Mushraf Al-Quran, kita akan menemukan ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam dunia ini. Tidak kurang dari 700 ayat dari 6.000-an ayat Al-Quran memberikan gambaran kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitar. Berkat dorongan ayat-ayat tersebut, ulama-ulama abad ke-8 sampai 10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandasan pada riset atau dengan cara pendengaran, melihat, memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan, dan mengimplementasikan dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Membuka kembali lembaran sejarah masa kejayaan Islam, kita akan mendapati begitu banyak sumbang siur umat Islam bagi dunia, sumbangsih umat Islam bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa itu, dunia di luar Islam diselubungi kegelapan ilmu perdukunan, mantra, dan jampi-jampi yang menjadi jalan untuk pengobatan. Namun berbeda di dunia Islam. Seorang Ibnu Sina telah mengembangkan berbagai metode pembedahan manusia. Dialah sang bapak kedokteran modern. Karya monumentalnya Al-Quran Al-Qanun fil Atib yang diterjemahkan ke dalam Eropa menjadi kanon, menjadi rujukan utama dunia kedokteran sampai abad ke-19. Namun alangkah ruginya umat Islam saat ini yang kurang sekali mengapresiasi kandungan Al-Quran akibat bayangan muslim yang tidak paham bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Meskipun hanya sebatas pemahaman tingkat sadar akibat tidak pemahaman bahasa Arab Al-Quran, membaca Al-Quran hanya sebatas ritual saja. Meskipun begitu dahsyatnya Al-Quran, sehingga orang yang tidak paham maksudnya pun dapat menjadi tenang hatinya. Bahkan banyak generasi muda yang enggan untuk sekedar menyentuhnya, apalagi untuk membacanya. Hal ini tidak lain disebabkan oleh minimnya pengetahuan generasi muda Islam terhadap bahasa Al-Quran. Membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandung, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya, karena
kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide-ide atau metode yang dikembangkan, tetapi juga banyak sekumpulan syariat psikologis dan sosial yang diwujudkan sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan bahwa Galileo ketika mengucapkan penemuan ilmiahnya tidak mendapat tantangan dan satu lembaga ilmiah kecuali dari masyarakat di mana ia hidup. Mereka memberikan tantangan kepadanya atas dasar kepercayaan agama. Akibat Galileo pada akhirnya menjadi korban penemuannya sendiri. Di samping itu terdapat tuntunan antara lain: 1. Jangan bersikap terhadap sesuatu tanpa sadar pengetahuan, dalam artian tidak menetapkan sesuatu kecuali benar-benar telah mengetahui dulu persoalannya. 2. Jangan menilai sesuatu karena faktor atau ekstrem apapun, walaupun dalam pribadi tokoh yang paling digunakan ayat-ayat semacam inilah yang mewujudkan iklim ilmu pengetahuan dan telah melahirkan pemikiran-pemikiran dan ilmuwan Islam dalam berbagai disiplin ilmu. Tidak yang lebih baik dituntutkan dari suatu kitab akidah atau agama. Berpikir serta tidak menetapkan sesuatu, ditetapkan akalnya atau membatasinya. Menambahkan pengetahuan selama dan di mana saja ia kehendaki. Dan inilah ilmu pengetahuan. Sedangkan korelasi kedua dapat ditemukan pada isyarat-isyarat ilmiah yang tersebar dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya. Isyarat-isyarat tersebut sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat Arab ketika itu. Namun apa yang mereka ketahui itu masih sangat terbatas dan dalam perinciannya. Selanjutnya yaitu bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang pengetahuan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang diisyaratkan memang terbukti bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat ilmiah yang tidak dikenal pada masa turunnya, namun terbukti kebenarannya di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Teori tentang expanding universe, kosmos yang mengembang. Matahari adalah planet yang bercahaya, sedangkan bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan bergeraknya awan. Bahkan manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria yang telah divertilasi atau pembuahan berdempet di dinding rahim. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali diragukan dalam hal keterkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentulah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelaah lebih jauh kandungan dan isi dari kitabnya tersebut. Sebenarnya bila kita telaah ayat per ayat dalam Al-Quran, keraguan dan keabsahan dan kualitas materi kitab ini bisa terjawab dengan mudah. Maka hanya orang-orang yang mengamati dan memperhatikan Al-Quran dengan cermat yang akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan kebenaran Al-Quran pada setiap penemuan ilmiah yang diperoleh oleh manusia. Al-Quran menganjurkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan yang telah terdapat di langit dan di bumi, namun tentulah hal itu jangan sampai menyimpang dari apa yang telah digariskan dan dibatasi oleh Allah SWT sebagaimana telah dalam Al-Quran. Beberapa bukti autentik dari penilaian ilmiah tentang alam dan telah dilakukan sampai saat ini setidaknya telah menjadi bukti bahwa kandungan Al-Quran tentang ilmu fenomenanya sangat benar.
apa adanya. Maka sebaiknya mulai saat ini seluruh umat Islam dan seluruh kaum Islam sadar bahwa kandungan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan tidak dapat diragukan lagi. Namun tentulah hal ini ditunjukkan pada penguatan dan adanya penciptaan Al-Quran itu sendiri, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.